Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai perkuliahan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Ilmu sosial dan budaya dasar merupakan sumber nilai pedoman guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadian, kepekaan lingkungan dan sosial, kemampuan hidup bermasyarakat, pengetahuan tentang pelestarian, dan mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 3, yaitu 1. Mampu berpikir kritis dan peka terhadap keadaan sosial dan budaya. Yang kedua, memiliki kepribadian yang islami, bersifat demokratis, beradab, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, ikut berperan mencari solusi pemecahan masalah alam, sosial, dan budaya lingkungan hidup secara arif. Definisi ilmu sosial budaya dasar. Ilmu sosial budaya dasar bukanlah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, melainkan suatu pengetahuan yang membahas aspek-aspek yang paling dasar dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial berbudaya dan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Ilmu sosial budaya dasar adalah sebagai integrasi ilmu sosial dasar dan ilmu budaya dasar. Ilmu sosial budaya dasar memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya kepada manusia, sehingga mampu mengkaji masalah sosial kemanusiaan dan budaya. Selain itu, mahasiswa juga peka, tanggap, kritis, serta berempati solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif. Ilmu sosial budaya dasar memiliki 4 landasan. Landasan yang pertama adalah landasan filosofis, di mana landasan filosofis ini ada 6 poin. Yang pertama, bangsa Indonesia memiliki falsafah hidup Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah landasan historis. Landasan historis ini memiliki 3 poin. Yang pertama, nenek moyang kita beragama. Hal ini terlihat dari peninggalan sejarah. Yang kita tahu, sejarah agama yang ada di Indonesia yaitu sejarah agama Islam, sejarah agama Kristen, sejarah agama Buddha, dan sejarah agama Hindu. Yang kedua, memiliki warisan budaya dan peradaban yang tinggi. Hal ini karena Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dari Sabang sampai Merauke, dan setiap budaya itu memiliki peradaban yang tinggi. Yang ketiga, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, cinta damai, toleransi, dan bergotong royong. Bangsa Indonesia dikenal bangsa yang ramah. Hal ini terlihat dari keterbukaan warga terhadap orang asing yang datang, dan memiliki toleransi yang tinggi antar umat beragama. Dan selain itu, Indonesia juga saling kerjasama. Hal ini terlihat dari gotong royong. Yang ketiga adalah landasan karakter bangsa. Karakter bangsa Indonesia ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 dan 31. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, tugas kalian adalah mencari Undang-Undang 45 Pasal 30 dan 31, kemudian tujuan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tugasnya nanti ditulis dan dikumpul. Yang keempat adalah landasan pedagogis, di mana landasan ini ada 2 poin. Yang pertama, mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan suatu proses secara terencana, terus-menerus, dan berkesinambungan. Sehingga dengan landasan inilah ilmu sosial budaya dasar diharapkan dapat membuat mahasiswa itu lebih memiliki sikap yang baik di masyarakat. Yang kedua, kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat perlu memperhatikan
mempertahankan jati diri sebagai bangsa yang beragama, berdaulat, dan bermartabat. Dengan mengetahui ilmu sosial budaya dasar, diharapkan mahasiswa dapat menemukan jati dirinya, baik itu dari segi agama dan bermasyarakat, karena kita hidup di daerah memiliki peraturan yang berbeda. Seperti peribahasa yang menyatakan, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Visi dan misi ilmu sosial budaya dasar. Berkembangnya mahasiswa sebagai manusia terpelajar yang kritis, peka, dan arif dalam memahami keberagaman dan kesederajatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan misi ilmu sosial budaya dasar adalah memberikan landasan dan wawasan yang luas serta menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif pada mahasiswa untuk memahami keberagaman dan kesederajatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab serta bertanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungan. Ruang lingkup ilmu sosial budaya dasar dibagi dua. Yang pertama ruang lingkup ilmu sosial dasar dan yang kedua ruang lingkup ilmu budaya dasar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ruang lingkup ilmu sosial dasar. Ada berapa poin? Yang pertama masalah kependudukan dalam perkembangan masyarakat dan berkebudayaan. Yang kedua masalah individu, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga masalah pemuda dan sosialisasi. Yang keempat masalah hubungan antar warga negara dan negara. Yang kelima masalah lapisan sosial dan kesamaan derajat. Kemudian masalah masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan, masalah pertentangan sosial dan integrasi, dan terakhir pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, ruang lingkup ilmu budaya dasar ada manusia dan harapan, manusia dan kegelisahan, manusia dan tanggung jawab, manusia dan pandangan hidup, manusia dan cinta kasih, manusia dan keindahan, manusia dan penderitaan, terakhir manusia dan keadilan. Dari ruang lingkup ilmu sosial dasar dan ruang lingkup ilmu budaya dasar akan dijelaskan lebih jelasnya atau lebih lengkapnya pada pertemuan berikutnya. Demikianlah untuk mata kuliah ilmu sosial budaya dasar hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.